Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang Bengawan Banyu Panguripan. Ya, ini bahasa Jawa. Bengawan Banyu Panguripan. Kita akan membaca Zakaria pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 9. Kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Terima kasih. Kalau kita mencermati Zakaria pasal 14 ayat 1 dan seterusnya, maka ayat-ayat di atas itu berbicara tentang perang Gog Magog atau perang Harmagedon, yang dipastikan dan dinubuatkan bahwa Israel itu kalah. 2/3 binasa, 1/3 diselamatkan oleh Tuhan dan masih harus melewati pengujian dan pemurnian. Kemudian perang Harmagedon itu akan diakhiri dengan kedatangan Tuhan, di mana kakinya berjejak di atas Bukit Zaitun, tempat di mana dulu Tuhan naik ke surga. Dari tempat itu juga kemudian bukit itu akan terbelah dan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Itu merupakan permulaan, ya, tahap akhir, tapi permulaan dari tahap akhir tersebut terjadinya kiamat. Baru nanti kiamat total itu ketika Bokor ke-6 itu selesai, yaitu perang Harmagedon. Kemudian Bokor ke-7 itu bumi hancur, remuk, redam. Kitab Nabi Yesaya mengatakan demikian, bahkan bumi itu terlempar dari jalur orbitnya, menggelinding, ya, karena ditabrak oleh bintang Sakat atau Nibiru atau planet X dan masih banyak nama-nama lainnya. Nah, setelah itu kemudian tadi dikatakan, maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Ini menunjuk, ya, salah satu musim yang terjadi di Israel. Ada udara dingin, ada musim salju, ya. Kemudian ayat 7, tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan, ya,
dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Ini berbicara tentang 1 hari 1000 tahun, ya. Setelah terjadi peperangan tersebut, kiamat, maka ada 1000 tahun langit, kerajaan 1000 tahun di dalam langit baru dan bumi baru, di mana di sana tidak ada pergantian siang dan malam. Kalau sudah membaca Wahyu 21 ayat 25, ya, tidak perlu matahari sehingga tidak ada siang, tidak ada malam. Wahyu 22, Wahyu 21 ayat 25, Wahyu 22 ayat 5, ya. Masuk kerajaan 1000 tahun damai. Kemudian di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu akan ada air kehidupan, ya, akan ada air kehidupan yang muncul dari tahta Tuhan. Kita akan baca Wahyu pasal yang ke-22. Kita baca ayat 1 sampai 4. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Terima kasih. Saya bacakan dalam bahasa Jawa ayat 1. Aku tumuli ditedahi bengawan banyu panguripan, sungai air kehidupan. Kalau dalam bahasa Jawanya bengawan banyu panguripan, kang bening mencorong koyok kristal, tu'e saka dampare Allah lan sang cempe. Tu'e itu artinya, ya, sumbernya, keluarnya itu dari tahta Allah dan tahtanya anak domba. Ing sak tengah alun-alune negara, ya, ayat 2 itu kalau dalam bahasa Indonesia tadi sudah dibaca, tetapi kalau dalam bahasa Jawanya ing sak tengahe alun-alune negara lan ing sak kiwa tengene bengawan ana tandurane wit panguripan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ini tahta, ya. Kemudian dari tahta tadi keluar bengawan banyu panguripan. Nah, ini ada di tengah-tengah alun-alun, ya, di tengah-tengah alun-alun negara, lapangan, alun-alun, ya. Nah, di tengahnya itu ada air kehidupan, bengawan banyu panguripan, sungai, ya. Kemudian di kiri kanannya itu ada pohon kehidupan, ya, ada pohon kehidupan. Ayat 2 saya bacakan dalam terjemahan lain, ya, terjemahan lama maksudnya. Maka di tengah-tengah jalan negeri itu dan seberang menyeberang sungai itu ada pohon hayat yang berbuah 12 jenis. Jadi satu pohon itu buahnya 12 macam, ya. Maka tiap-tiap bulan berbuah dan segala daun pohon itu untuk menyembuhkan segala bangsa. Dulu kalau kita dilatih ke hutan taman, ya, itu ada pohon namanya pohon tabernakel, ya. Itu satu pohon ada 5 macam sesuai dengan warna-warna tabernakel itu. Ada pohon yang daunnya perak, ya, yang jatuh ke sendang yang ada di hutan taman itu. Jadi sudah saya dikonfirmasikan itu artinya ditanyakan untuk mendapatkan penegasan, ya. Jadi pohon itu bukan satu jenis buah, ya, tetapi 12 jenis buah ada di sana.
di pinggir dari Bengawan Banyu Panguripan tadi. Kemudian ayat yang ketiga dalam bahasa Jawanya, ya, sarto bakal wus ora ana sadengaha kang kena ing laknat karudene dampare Allah lan sang cempe bakal ana ing tengahe lan panjenengane bakal dibekteni dening para abdine. Jadi tempat ini adalah tempat caos pangabekti, ya, caos pangabekti atau tempat sungkeman. Ya, saudara perhatikan perlahan-lahan ya. Ayat 4, bakal podo nyawang ing wedanane ini mukanya, lan bathuke bakal podo kacirenan asmane. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, saudara perhatikan juga ayat yang kedua, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, jadi ada dampar itu tahta, itu di tengah-tengah, ya, di depannya tuh ada alun-alun negara kerajaan surga, ya. Kemudian ada Bengawan Banyu Panguripan yang keluarnya dari tahta tadi. Nah, Bengawan Banyu Panguripan itu juga merupakan jalan dari kota tersebut, ya. Jadi jalannya itu adalah air sungai kehidupan, ya, sungai air kehidupan atau Bengawan Banyu Panguripan. Jadi kalau orang mau datang sungkem, ya, caos pangabekti, menyembah kepada raja di dalam kerajaan 1000 tahun damai, maka dia berjalan, ya, untuk mendekat kepada tahta Allah itu. Jalannya adalah Bengawan Banyu Panguripan tadi. Kita mungkin gampang untuk menggambarkan, ya. Hampir rata-rata kerajaan-kerajaan di dunia, negara-negara di dunia itu, tempat presiden atau tempat raja itu tentu di depannya itu ada alun-alun, ya. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada jalan. Biasanya ada pohon, ya, dingin, kurung atau apapun. Bapak Ibu kasih Tuhan, demikian juga terjadi pada zaman dulu, pada zaman kerajaan Persia, ya, pada zamannya raja suaminya Esther itu, ya, Raja Ahasveros, ya, itu ada jalan, ya, di tengah-tengah alun-alun. Kemudian alun-alunnya tuh tentu terbelah dua, jadi mana-mana rata-rata seperti itu, ya. Nah, waktu Haman itu suruh miring di belakangnya sampai teriak-teriak ketika Mordekai dipermuliakan, ya, dia tuh keliling lapangan kota. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, perlu juga saudara ketahui, Wahyu pasal 21 dan Wahyu pasal 22 itu merupakan perayaan Hari Raya Pondok Daun, ya, Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun itu ciri khasnya, ya, adalah Tuhan itu memberikan air kehidupan, ya, memberikan air kehidupan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi Bengawan Banyu Panguripan itu adalah jalan dari kota tersebut yang di kiri kanannya ada alun-alun dibelah oleh jalan, yaitu Bengawan Banyu Panguripan. Di kiri kanannya ada tertanam pohon-pohon, tiap-tiap pohon itu, ya, mengeluarkan 12 jenis buah dan setiap bulan berbuah. Jadi selama 1 tahun 12 bulan, ya, berbuah panennya 12 kali. Itu untuk makanan dan daunnya untuk kesembuhan segala bangsa. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada hari raya Pondok Daun tadi, semua bangsa, ya, yang masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai, langit baru dan bumi baru, dia itu harus sebo. Sebo itu artinya menghadap kepada raja, melakukan pangabekti, ya, pangabekti atau penyembahan, ya, menyembah
berbakti, tangga bekti. Kalau di bumi begitu mungkin ya seperti membuka rumah itu open house ya. Kemudian rakyat pada datang ya, pengen melihat pemimpinnya, pengen melihat rajanya. Lah demikian juga dalam kerajaan 1000 tahun damai pada hari raya Pondok Daun itu seluruh bangsa itu pengen ya melihat wajah rajanya, pengen melihat wajahnya Tuhan Yesus Kristus yang adalah raja yang kekal dan namanya adalah satu-satunya. Zakaria pasal 14 tadi mengatakan demikian. Kemudian kita akan melihat Yeskiel pasal 47. Kita baca ayat 1 sampai 7. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan Mizpah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ya, ini nubuatan, penglihatan yang dilihat Nabi Yeskiel tentang sungai yang keluar dari bait Allah. Ya, yang tadi di dalam Wahyu pasal 22 itu merupakan jalan kota. Ya, jalan kota Yerusalem, jalan dari kota tersebut untuk datang ke tahta Allah. Ya, katakan dekat dengan tahta Allah itu ya, tinggi air itu cuma semata kaki ya, jadi ya cuma sedikit mata kaki. Kemudian 1000 hasta itu, yang semata kaki itu 1000 hasta ukurannya. Kemudian 1000 hasta lagi, 1000 hasta itu sekitar 450 meter ya. Kemudian 1000 hasta yang kedua tingginya selutut ya. Jadi kalau orang datang ke sana ya basah sampai selutut. Nanti semakin maju lagi ya, tinggal semata kaki ketika sudah di depan tahta Allah dan tahta anak domba. Kemudian 1000 hasta yang ketiga ya, airnya tingginya sepinggang. Nah, 1000 hasta yang keempat sampai tidak terukur, itu tidak terseberangi, orang harus berenang ya, berenang dulu kalau dari tempat jauh, kemudian airnya sampai sepinggang, kemudian airnya sampai selutut, itu dekat ya ke tahta Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan, maka airnya tinggal semata kaki. Jadi itu sudah dinubuatkan dan Tuhan sudah menunjukkan kepada Yeskiel bahwa orang yang berjalan di jalan kota dalam perayaan Pondok Daun itu ya seperti itu. Itu Bengawan, Banyu Panguripan, tapi itu juga jalan dari kota tersebut. Bapak yang kasih Tuhan ya. Kita akan membaca Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 5. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya.
Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Ayat yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Terima kasih. Ya, jadi ini menggambarkan suasana kerajaan 1000 tahun damai, langit baru dan bumi baru, di mana langsung dibuka ya, masuk perayaan Pondok Daun. Hari raya yang ke-7, hari raya yang terakhir Pondok Daun. Nah, di dalam hari raya Pondok Daun itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, nanti kita akan membaca, kita akan melihat ya apa yang harus dilakukan ya. Kemudian kita akan baca juga Wahyu pasal yang ke-7 ayat 9 sampai 17. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri melilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah, sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan membalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Ya, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Katakan tadi mereka itu berasal dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Jadi dari seluruh muka bumi. Mereka itu berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Jadi Wahyu pasal 22 tadi. Mereka memakai jubah putih, artinya mereka itu dibasuh oleh darah Anak Domba. Ya, bukan darah lembu ya, atau darah kambing domba seperti orang Israel pada zaman Taurat, karena mustahil darah binatang itu bisa menyucikan dosa. Nah, mereka itu dibasuh oleh darah Anak Domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka memegang daun palem. Ya, kalau kita membaca di dalam Injil, orang yang memegang daun palem itu adalah orang yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja. Jika Tuhan Yesus naik ke bukit, di mana ada Yerusalem, ada Bait Allah, ya, dalam pentahbisan raja itu, ya, maka orang-orang membawa daun palem sambil berseru-seru, "Hosana, Anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Berarti mereka itu adalah merupakan hasil dari panen raya. Wahyu pasal 10 ayat terakhir,
Wahyu pasal 14 ayat 6 dan selanjutnya, ya. Mereka itu dikatakan, mereka itu datang dari mana? Mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, Great Tribulation, kesusahan besar pada akhir zaman, ya, karena terdampak, digencet oleh kesusahan yang besar. Mereka tuh angkat tangan dan akhirnya mereka menerima juru selamat yang sanggup menyelamatkan, dan mereka itu tentu jiwa rohnya sudah diajar oleh Bapa. Injil Yohanes mengatakan demikian, orang yang diajar Bapa datang kepadaku, ya. Nah, mereka itu seperti domba, ya, sama anak domba digembalakan, dibawa ke Bengawan Banyu Panguripan. Untuk apa? Dahaga jiwanya itu dipuaskan, kerinduannya untuk memandang wajah sang raja itu dipuaskan. Bapak yang kasih Tuhan, namanya ciptaan, tentu jiwa rohnya tuh ada satu kerinduan untuk bisa melihat wajah sang pencipta. Bapak yang kasih Tuhan, kalau di dalam Taman Eden yang pertama, ya, itu tidak ada Bengawan Banyu Panguripan, karena setiap saat Adam Hawa itu bisa memandang wajah Tuhan, dan Adam Hawa itu dalam kesempurnaan, dia tidak dalam kondisi kehausan, ya. Nah, jadi Bengawan Banyu Panguripan itu adanya di dalam langit baru dan bumi baru, kerajaan 1000 tahun damai, ya. Mereka itu hasil panen raya, digembalakan, ya, oleh anak domba, dibawa ke sungai air kehidupan Bengawan Banyu Panguripan untuk ikut merayakan pondok daun. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi Wahyu pasal 22, susunan dari Wahyu pasal 22 itu, Bapak yang kasih Tuhan, itu kalau bahasa Jawa dikatakan seperti paseban. Tahu saudara paseban itu tempat orang sebo. Sebo itu bahasa Jawa, sebo itu artinya menghadap raja. Nah, kalau paseban itu tempat untuk menghadap raja. Kalau bahasa Indonesianya balairung, ya, balairung, ya, tempat untuk menghadap raja. Bapak kasih Tuhan, kita akan membaca Mazmur 42. Ayat 1-5. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Terima kasih Bapak Ibu kasih Tuhan. Raja Daud, orang yang sangat dikasihi Tuhan, yang sejak kecil dididik khusus oleh Tuhan untuk menjadi Raja Israel yang terkenal, yang membawa pada zaman keemasan dan mempersiapkan pembangunan bait Allah. Ya, Raja Daud itu orang yang rajin sembahyang, orang yang rajin menyembah, orang yang rajin bermeditasi, orang yang rajin bermarifat, orang yang rajin bersafaat, sehingga dia tuh bisa merasakan keluh kesah jiwanya. Ya, kalau kita tidak rajin seperti Raja Daud, kita cuma bisa mendengarkan keluh kesah perut kita. Ya,
Kalau orang itu tidak banyak mendekat Tuhan, dia cuma bisa mendengarkan keluh kesah perutnya. Aku luwe, ya, keluh kesah fisiknya. Wah, aku butuh baju baru. Wah, aku butuh kosmetik yang baru. Aku butuh sepatu yang baru. Aku butuh tas yang baru. Itu kebutuhan badan. Tetapi Raja Daud itu dia bisa mendengarkan, bisa merasakan, mendengarkan keluhan jiwanya. Jiwanya tuh rindu kepada Tuhan. Jiwanya tuh rindu melihat Allah. Karena dia tuh diece. Tahu saudara, diece tuh dibully, diolok-olok. Hei kamu, ya Daud, mana Allahmu? Nah, karena orang-orang di sekitarnya punya Allah yang kelihatan, yang disembah. Mereka punya berhala, mereka punya patung. Nah, tapi orang Israel tidak punya. Makanya diolok-olok. Di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Apalagi kalau Israel itu sedang digencet, dihukum Tuhan, didisiplinkan sama Tuhan. Ya, bangsa di sekitarnya itu sangat mengolok. Sudah bisa baca dalam Perjanjian Lama. Nah, demikian juga Raja Daud. Di mana Allahmu? Sehingga dia tuh tahu, ya ada satu kerinduan untuk bisa memandang Allah. Nah, Bapak yang sudah kasih Tuhan, ya, jiwa yang haus itu merindukan sungai yang berair. Nah, demikian juga jiwaku merindukan Tuhan. Dia tuh haus, ya, kepada Tuhan. Dia haus untuk melihat Tuhan. Nah, demikian juga kita, Bapak yang kasih Tuhan. Kalau kita ini bisa merasakan jeritan jiwa kita, maka jiwa kita itu merindukan mendekat kepada Tuhan, merindukan untuk melihat Allah kita. Di bumi, ya, sekarang ini yang penuh dengan dosa, kita semua sering terseret arus untuk mengasihi dunia dan mengejarnya. Karena kita pikir dunia dengan seluruh isinya itu bisa memuaskan, bisa memberikan kenyamanan, bisa memberikan kebahagiaan. Kita akan baca 1 Yohanes pasal 2. Ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, badan kita itu cuma bisa menginginkan perkara-perkara duniawi. Kenikmatan daging, kenikmatan rasa, ya, dan kenikmatan di bidang harta. Itu berasal dari dunia, bukan berasal dari Bapa. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka yang lain itu akan ditambahkan. Berarti, ya, ketiga keinginan yang dikejar manusia itu bukan hal yang inti. Ya, bukan hal yang inti. Yang inti itu adalah di dalam pengembaraan kita yang cuma sebentar ini, dikatakan neng donya mau mampir ngombe, ya, Bapak yang kasih Tuhan, ya, bagaimana kita bisa kembali ke kerajaan surga, di mana kita adalah warga negara kerajaan Allah, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, kalau kita bisa mendengarkan jeritan jiwa kita, Bapak yang kasih Tuhan, jiwa kita itu mengalami kekeringan. Jiwa itu mengalami kering keruntang. Jiwa kita ini mengalami dehidrasi. Haus yang sangat berat. Haus apa? Haus akan hadirat Tuhan. Ya. Haus melihat wajah Sang Pencipta. Itu yang diungkapkan Raja Daud.
Kalau orang belum memiliki apa-apa, ya dipikirnya kepuasan, kebahagiaan itu dari ketiga perkara yang bukan berasal dari Bapa tetapi berasal dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 tadi. Tapi ketika Raja Daud itu sudah diberkati Tuhan dengan sangat berlimpah-limpah, ternyata dia tuh masih haus. Dan semuanya itu tidak menimbulkan kebahagiaan yang hakiki. Ya. Sehingga dia katakan dia itu haus, jiwanya tuh haus untuk memandang Tuhan, haus akan sungai yang berair. Ya. Karena Bapak Ibu kasih Tuhan, dia diolok-olok. Di mana Allahmu? Kowe nanti Gusti Allah ya. Di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Nah, itu tadi ceritanya Raja Daud. Kalau kita sedang dalam kondisi ya mendekat kepada Tuhan dan kemudian kita mendapatkan pencerahan, kita memeditasikan firman Tuhan dan merenungkan memeditasikan korban Kristus, dan kembali firman Allah itu bekerja ya seperti tergambar kembali di mamah biak, bahasa lainnya ya, direnungkan memamah biak, maka saudara akan merasakan, kita akan merasakan bahwa dunia seisinya yang sedang dipamungkas itu tidak pernah bisa mencukupi kebutuhan jiwa kita, kecuali orang itu masa bodoh, lueh-lueh dengan hidupnya ya. Nah, tapi kalau kita seperti Raja Daud, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka jiwa kita tuh haus. Itu firman Tuhan ya, haus untuk melihat wajah Tuhan, dan itu nanti akan dipuaskan di dalam hari raya Pondok Daun, di dalam langit baru dan bumi baru, kerajaan 1000 tahun damai. Tadi susunan formasinya sudah saya sampaikan. Nah, kemudian selagi kita di bumi, bagaimana kita dipuaskan? Ya, jiwa kita. Kita akan membaca Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 10 mulai. Dibaca agak cepat sampai 22. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus itu untuk menjangkau perempuan Samaria, ya gambaran dari bangsa-bangsa. Ya,
Karena Tuhan nanti tinggal di sana 2 hari. Ya, kalau sudah membaca ayat di bawahnya. Tuhan bikin gara-gara. Aku minta air. Nah, kemudian terjadi percakapan. Terus Tuhan mengatakan, kalau kamu tuh mendapatkan kasih karunia, ya, dan tahu siapa yang minta air kepadamu, kamu tentu akan berbalik minta air kepadaku, kata Tuhan demikian. Karena air yang kuberikan itu adalah air hidup, ya, air hidup. Kemudian terjadi dialog selanjutnya. Kemudian perempuan tadi sama Tuhan dikatakan, Tuhan tuh tahu bagaimana harus membuka dialog. Dan akhirnya perempuan ini bertobat. Tak kasih air sekalian sama suamimu. Aku enggak punya suami. Kemudian Tuhan katakan, ya suamimu sudah 5. Ya, suamimu sudah 5, kawin cerai. Dan sekarang sedang kumpul kebo. Itu bukan suamimu. Mungkin dia pelakor ya. Bapak yang kasih Tuhan. Lah begitu dikoreksi Tuhan, karena dia mendapatkan kasih karunia, dia tidak marah. Oh, aku belum kenal orang ini, dia kok mengoreksi hidupku, berarti dia itu bukan orang sembarangan. Langsung dia mengatakan, engkau adalah nabi yang ditunggu Israel, Mesias yang ditunggu-tunggu. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Akhirnya Tuhan mengatakan, air kehidupan itu, ya, bisa dicari. Kalau kamu menyembah, selagi kita di bumi, air kehidupan itu bisa dicari, bisa diperoleh, ya, kalau kamu menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh itu artinya tidak perlu wujud. Seperti Mazmur 42 tadi, pada Daud dikatakan, di mana Allahmu? Allah itu ada roh, ya, tidak berwujud, artinya kita tidak perlu patung. Menyembah dalam roh, dalam kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu siapa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi menyembah dalam roh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang kasih Tuhan, kalau kamu menerima itu, ya, kamu itu dalam hatimu menerima air kehidupan yang nanti akan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, setelah hidupnya dikoreksi, orang ini tidak menjadi marah, justru semakin bertobat dan menjadi saksi untuk keselamatan banyak orang Samaria. Dan Tuhan berkenan tinggal di sana 2 hari. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, Yeremia pasal 23 mengatakan, kalau hamba Tuhan itu datang dalam dewan musyawarah Tuhan, ya, dia pasti akan menyucikan, ya, tidak akan memberkati atau memanjakan atau menyanjung-nyanjung, ya, orang yang menista firman Tuhan, tetapi akan membuat umat itu bertobat, Perkataan Tuhan, ya, halus tapi keras. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kalau orang itu tidak punya air kehidupan, haus di dalam hidupnya, pikirnya dengan menikah lagi dia bisa bahagia, menikah lagi bisa bahagia, sampai 5 sampai 6 dia tetap ambil air. Kita berbicara secara rohani, ya, sekalipun kita mendapat air kehidupan, kita tetap minum, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi yang dimaksudkan kalau jiwa kita itu dipuaskan, ya, lewat menyembah dalam roh dan kebenaran, maka akan terjadi pembaharuan hidup. Kita melihat Yohanes pasal yang ke-7. Kita baca ayat 37 sampai 39. Air sumber hidup.
Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kita baca ayat yang ke-1 sampai 2. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Ya, jadi di dalam ayat 37 tadi yang dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, yaitu puncak perayaan hari raya Pondok Daun, ya. Maka Tuhan Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Ya, nah kalau Pondok Daun, perayaan Pondok Daun sebelum zamannya Tuhan Yesus, ya imam besar itu ya memberikan air itu sebagai gambaran berkat untuk pertanian, ya, untuk pertanian. Tuhan Yesus punya air kehidupan, pertaniannya ya tumbuh di tepi sungai. Bapak Ibu kasih Tuhan, hasilnya ajaib. Kalau kita membaca Mazmur, ya, pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, ya, itu tidak pernah kering, ya. Nah, kalau kita melihat dari sisi pertanian, pohon yang ditanam Tuhan di tepi sungai, air kehidupan yang ditanam di tepi Bengawan Banyu Panguripan, itu tumbuh subur, setiap bulan berbuah. Satu pohon 12 jenis. Berarti itu berkat pertanian yang sangat dahsyat, dinikmati oleh semua orang yang datang pada hari raya Pondok Daun, ya. Tuhan memberikan air kehidupan, ya. Orang yang datang ke sana melihat wajahnya Tuhan, kemudian dia itu di batuknya itu dikasih nama, ya, namanya Tuhan Yesus Kristus, seperti dicap, dimeterai, ya, sebagai warga kerajaan surga. Nah, kalau di bumi yang dimaksudkan air kehidupan itu adalah firman Allah, dan kemudian di sini yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi di bumi ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, yang dinamakan aliran air kehidupan yang terus memancar membawa kita sampai nanti masuk kerajaan surga, itu adalah firman Allah dan Roh Kudus. Ya, firman Allah dan Roh Kudus itu yang akan memuaskan dahaga jiwa kita. Dan kalau saudara bisa menyembah, bermeditasi, ya, merenungkan korban Kristus, sudah nanti akan diterangi, bisa melihat wajah Tuhan sekalipun mungkin cuma saat kecelapan, cahaya kemuliaannya, dan itu akan membuat saudara itu puas, akan membuat saudara itu mengalami satu sukacita roh yang sangat dahsyat. Kalau sudah demikian, Bapak Ibu kasih Tuhan, saudara akan bisa memandang bahwa dunia itu tidak ada kemuliaannya. Kemuliaan dunia itu suram, ya. Kalau kita bisa memandang kemuliaan Tuhan, kemudian kita melihat kemuliaan dunia, maka kemuliaan dunia itu suram. Apapun yang ada di dunia itu memang kita masih membutuhkan, tetapi itu suram, tidak ada daya tariknya. Kalau saudara berhasil di dalam firman Allah dan Roh Kudus, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, saya sejak kecil, ya, mungkin dididik Tuhan, ya, banyak baca Alkitab, banyak sembahyang, ya. Kalau sembahyang itu seperti badan itu seperti diangkat, dan rasanya itu seperti sakit sekali, ya. Kemudian banyak melihat penglihatan waktu itu,
Nah dampaknya Bapak yang kasih Tuhan, sebagai remaja putri yang sedang bertumbuh, saya tuh tidak punya keinginan apa-apa terhadap dunia. Tidak punya keinginan apa-apa. Dikasih kalung dipersembahkan, dikasih tip dipersembahkan, ada uang dipersembahkan. Tidak ada keinginan. Kalau berjalan-jalan di toko-toko itu sepertinya itu tidak punya daya tarik, ya, tidak ada daya tarik. Beda kalau remaja putri itu tidak pernah sembahyang sungguh-sungguh, penuh keinginan. Seperti pesaing-pesaingnya Esther itu penuh dengan keinginan. Tapi Esther yang dididik khusus sama Mordekai, dia tidak punya keinginan apapun, dan dia menjadikan dirinya itu indah di mata Ahasveros. Perempuan yang seperti itu di mata Tuhan itu indah. Tapi kalau perempuan itu tidak senang menyembah Tuhan, tidak suka meditasi, dia tuh penuh keinginan seperti perempuan Samaria tadi. Dunia ini sangat menarik hati, tapi kalau saudara puas, jiwamu puas, ya kita bisa hidup sederhana, bisa hidup berpadan, tidak penuh gejolak, ya, tidak penuh gejolak hawa nafsu untuk memuaskan keinginan daging, keinginan mata, ya, dan harta. Tapi kasih Tuhan, kita akan melihat lebih lanjut. Zakaria pasal yang ke-14. Dilanjutkan tadi ayat yang selanjutnya, ayat 10 dan seterusnya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananiel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya sebab penumpasan tidak akan ada lagi dan Yerusalem akan tetap aman. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yakni emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada di dalam perkemahan-perkemahan itu. Ya, ini cerita tentang perang Harmagedon. Mari di ayat 16. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Pada waktu itu akan tertulis pada kerencingan-kerencingan kuda, kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya, dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Ya. Jadi setelah kedatangan Tuhan, maka masuk hari raya Pondok Daun. Ayat 16 tadi dikatakan, maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem, artinya yang tetap hidup, ya, akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Nah, pada saat itu
akan terjadi peningkatan, ya, peningkatan berlipat-lipat, artinya mengalami kemuliaan. Di sini dikatakan kerencingan kuda, ya, itu akan menjadi kudus bagi Tuhan. Kemudian kuali-kuali di rumah Tuhan, kuali itu kan cuma dari bejana tanah liat. Nah, itu akan menjadi seperti bokor-bokor penyiraman, mengalami peningkatan. Bokor penyiraman itu kan jelas materinya beda dengan wali. Akan ada terjadi peningkatan kemuliaan di dalam, ya, bagi mereka yang merayakan Hari Raya Pondok Daun. Nah, sedangkan wujud perayaannya tadi, ya, Wahyu pasal 21, Wahyu pasal 12, maksudnya 22, akan menghadap menyembah kepada Raja semesta alam, pencipta langit bumi seisinya. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang duduk di tahtanya. Dia akan disujuti. Semua bangsa akan datang untuk melakukan pangebekten, untuk melakukan, ya, penyembahan sambil memandang. Mereka akan baru keluar dari kesusahan besar. Baru saja keluar dari kesusahan besar, Wahyu pasal 7 tadi. Nah, dia tuh merindukan, ya, penciptanya, merindukan memandang penciptanya. Jiwanya itu dipuaskan. Pada saat mereka berjalan, mungkin ada yang pintar renang, ya, mereka merasuknya mulai dari berenang sampai sepinggang, sampai selutut, sampai semata kaki mendekat kepada Tuhan, sampai dia tuh diberkati Tuhan, batuknya ini dikasih namanya Tuhan, berarti kan mendekat ke tahta, ya, perayaan Pondok Daun. Lah, selagi kita di bumi, supaya jiwa kita tidak haus, supaya kita bisa memandang Tuhan, ya, tadi Yohanes pasal 4, Yohanes pasal 7, caranya kita disucikan oleh firman, kemudian kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka jiwa kita akan dipuaskan dan mata batin kita akan melihat, memandang wajah Tuhan dalam sembah meditasi kita. Semoga Tuhan memberkati.